Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Pada kesempatan edisi Kumpas Tuntas ini kita menghadirkan renungan-renungan seputar devosi kerahiman ilahi. Semoga menambah wawasan, memperkaya hidup Anda dan saya juga, khususnya ketika kita boleh mengenal siapakah Allah yang Maha Rahim. Sebenarnya tujuan utamanya adalah kita, Anda dan saya, mengenal siapakah Allah yang Maha Rahim, dan itu kita bisa lakukan lewat doa-doa secara devosi-devosi yang dianjurkan, atau bahkan membuat Anda dan saya juga makin mengenali Allah atau mendalami sesama kita sebagaimana ajaran-ajaran Tuhan. Jadi memang sebetulnya edisi Kumpas Tuntas ini juga bukan diperuntukkan untuk para devosan saja, tapi semoga menambah pengetahuan iman akan siapakah Allah yang Maha Rahim itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada tema edisi Kupas Tuntas ini ada satu pernyataan menarik di sini. Ajakan dari Tuhan Yesus kepada Santa Faustina bahwa Faustina diminta untuk menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Waduh. Dari judulnya saja kita bisa melihat yang seperti apakah yang dimaksud. Justru karena itulah pengalaman Faustina yang bergejolak dengan ajakan Tuhan ini hampir-hampir membuat dia sendiri juga agak mengalami keresahan, kegelisahan, dan ketakutan. Tapi mari kita lihat dulu apa yang menjadi inti dari kalimat tadi atau ajakan Tuhan. Sabda Tuhan kepada Faustina demikian. Engkau akan menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Engkau bermaksud meninggalkan Kafel, tetapi tidak akan mampu meninggalkan aku, karena aku ada di mana-mana. Dari dirimu sendiri, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersamaku, engkau dapat mengerjakan segala sesuatu. Inilah sabda Tuhan dan bagaimana akhirnya menjadi pengalaman Faustina dalam pergumulan melihat ajakan Tuhan ini. Pengalaman Faustina sendiri dapat kita rasakan memang agak aneh ya. Kalau saya menyebutnya pengalaman Faustina memang aneh-aneh, tetapi juga luar biasa ya. Tetapi ini tawaran nyata dari Tuhan Yesus kepada Faustina. Sebetulnya dalam diri Faustina merasa ketakutan dan penuh kegelisahan. Mungkin kita bertanya, siapa sih saya? Sampai saya dipercaya Tuhan segitunya. Apalagi di sini untuk menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan yang terakhir. Di sini pengalaman dan kesaksian Faustina amat sederhana. Faustina semakin sadar bahwa semuanya itu adalah rencana Allah terhadap dirinya. Tetapi apa perasaannya Bapak Ibu? Faustina sangat takut karena merasa sangat tidak mampu mewujudkannya. Makanya dia berusaha mencari akal untuk tidak bercakap dalam batin dengan Yesus yang mengasihi sejak kekal. Tapi dia ini meskipun mencoba untuk menghindar kiri kanan, apa yang terjadi dari pengalamannya? Ya karena hidup spiritualnya dari Faustina emang luar biasa ya teman-teman. Istimewa orang ini. Meskipun sederhana tapi intimasi dengan Tuhannya luar biasa. Bahkan pengalaman cinta akan Yesus di biaranya dia wujud nyatakan dalam hidup spiritual yang sedemikian tinggi. Dan dia sadar ketika dia sudah terlatih dalam hidup spiritual itu, penolakan-penolakan dari ajakan Tuhan ini yang menjadi bagian dari rencana Tuhan, ternyata ini bukan tanda baik. Justru Faustina berpikir ini adalah godaan-godaan setan. Kalau saya malah menolak rencana yang Tuhan berikan kepadanya. Maka setelah membaca buku-buku rohani dan di bawah kesadaran yang sedemikian, Faustina makin menyadari. Karena ketika membaca buku rohani sedemikian, ada suara yang menyatakan itu. Engkau akan menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Sabda ini akhirnya tidak diragukannya lagi.
malahan membuat Faustina makin hari makin tersentuh dan makin tekun berdoa dan makin bergulat di dalamnya. Dan Faustina bergumul dengan pernyataan itu. Sabda Yesus yang tadi diungkapkan emang agak menggelisahkan, tak terduga dan sangat menakutkan. Dan menurut logika manusia hampir mustahil untuk diwujudkannya, karena Suster Faustina ini merasa siapa sih dia, suster kelas rendah ini, gitu loh. Jadi ada perasaan yang mungkin bisa sama untuk Anda dan saya. Dan kalimat itu kan diucapkan Tuhan Yesus pada bulan Mei 1935. Engkau akan menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Diucapkannya tahun 1935 bulan Mei. Dan waktu Faustina menyadari hal itu, ketika kita membaca sampai kekinian, kita sudah 80 tahun masih belum terjadi. Ya mungkin hitungan waktu Faustina dalam kegelisahan dengan waktu Tuhan agak berbeda kali ya. Tetapi kita menjadi sadar bahwa pesan ini sudah 80 tahunan. Entah kapan itu terjadi, semuanya menjadi kehendak Allah. Memang di sini kita tahu bahwa Yesus sama sekali tidak menjelaskan kepada Faustina gimana ia akan mempersiapkan kedatangannya itu. Apakah lewat doa, ataukah lewat kegiatan-kegiatan komunitas, ataukah dalam spiritualitas kerahiman ilahi, tidak dikatakan dengan jelas. Pada akhirnya implikasinya apa buat Anda dan saya? Saya kira yang paling baik adalah doa penyerahan diri. Dengan doa penyerahan diri ini Anda dan saya membuat keputusan-keputusan untuk tetap menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajakan untuk persiapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini adalah di mana Anda dan saya diminta datang kepada kerahimannya, diminta untuk selalu pasrah di dalam namanya, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Yesus uvam tobi. Jesus, I trust in you. Yesus, kaulah andalanku. Semoga kalimat yang dipahami oleh Santa Faustina sebagai sebuah pergumulan, ajakan yang kelihatan agak aneh, tetapi tetap akhirnya diterima dengan pengorbanan Faustina yang luar biasa. Bahkan ia mau menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah dan bukan kehendak Faustina. Mungkin juga sama dengan Anda dan saya yang menyerahkan semuanya hanya kepada kehendak Allah daripada kehendakku saja. Mungkin juga sama seperti Bunda Maria. Whatever will be, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makan ketupat, minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku.